Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, materi PPKN. Hari ini kita akan belajar 4 poin, yaitu sikap tenggang rasa, sikap peduli, menghargai perbedaan, saran dan anjuran. Kita lanjutkan ke materi. Sikap tenggang rasa. Perbedaan seharusnya dapat menimbulkan sikap saling mengasihi, bekerja sama, dan sikap tenggang rasa. Dengan tenggang rasa, kita dapat merasakan atau menjaga perasaan orang lain sehingga orang lain tidak bisa atau tidak merasa tersinggung. Ada yang tahu sikap tenggang rasa itu apa? Ya, sikap tenggang rasa juga disebut dengan tepo seliro. Artinya sebuah ungkapan dari bahasa Jawa yang memiliki arti kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Dengan kata lain, tenggang rasa yaitu sikap mau memahami perasaan orang lain. Orang yang mempunyai tenggang rasa akan terhindar dari sikap egois. Dengan memiliki sikap tangguh rasa ini, kita bisa menempatkan diri kita pada lingkungan pergaulan dengan benar sehingga tercipta suasana yang rukun, harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Sikap tenggang rasa termasuk dalam perilaku sila Pancasila kedua Pancasila. Pelaksanaan sikap tenggang rasa dapat kita wujudkan dalam menghormati hak-hak orang lain, membantu teman yang mengalami musibah, menjenguk teman yang sedang sakit, tidak menyinggung atau melukai perasaan orang lain. Apa yang kalian lakukan apabila teman kalian sedang sakit? Ya, apabila teman kalian sakit, kalian harus menjenguknya untuk mengetahui kesehatannya dan mendoakannya agar cepat sembuh. Mendoakan dan menjenguk orang yang sedang sakit merupakan contoh sikap peduli terhadap teman. Apa sih itu artinya peduli? Ya, peduli adalah sikap memerhatikan keadaan sekitar. Sikap peduli termasuk sifat terpuji selama kepedulian kita tidak sampai mencampuri masalah teman yang lain. Sikap peduli kepada teman juga bisa dilakukan dengan cara memberi saran. Saran artinya pendapat atau anjuran yang dikemukakan untuk dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian suatu masalah. Setiap saran yang diberikan bertujuan untuk kebaikan. Menghargai saran teman termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Setiap orang memiliki keberanian yang berbeda-beda dalam bermain dengan hewan. Ada yang berani dan takut memegang kucing, katak, kupu-kupu, dan hewan yang lain. Jika kita tidak bisa menghargai perbedaan teman, maka kita akan menjadi sombong dan dijauhi orang lain. Sikap saling menghargai dapat membuat pertemanan menjadi lebih kuat dan menyenangkan. Sikap ini juga membawa persatuan di antara teman-teman. Makna bersatu dalam keberagaman. Dengan adanya keberagaman, kita harus mensyukuri dan menghargai. Sikap bersyukur, saling menyayangi, dan menghargai merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Kegiatan yang dilakukan anak pada gambar yaitu bermusyawarah. Ketika sedang bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat yang disampaikan oleh teman. Hal tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Kegiatan yang dilakukan anak pada gambar yaitu piket kelas. Pengamalan sila Pancasila keberapa yang sesuai pada gambar tersebut? Kegiatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila.
Hal tersebut sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila karena mereka bekerja sama untuk menjaga kebersihan. Kegiatan yang dilakukan anak pada gambar yaitu berdoa. Pengamalan sila keberapa kayak sesuai pada gambar? Ya, kegiatan tersebut sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila karena sebelum memulai pembelajaran mereka berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sebelum memberi saran kepada orang lain, kita perlu memahami persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Saran terhadap suatu persoalan dapat berupa anjuran. Apa itu kalimat anjuran? Kalimat anjuran adalah kalimat yang menyatakan suatu harapan agar dilaksanakan. Kalimat anjuran biasanya diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, atau lebih baik. Cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. 1. Ucapkan dengan bahasa yang santun. Penggunaan bahasa yang santun dalam memberi saran bertujuan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, memberikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Solusi yang disampaikan untuk memecahkan suatu masalah sebaiknya disertai dengan alasan, sehingga solusi tersebut disampaikan dengan didasarkan pada sebuah alasan. Yang ketiga, tidak memaksakan saran untuk diterima. Perhatikan gambar yang ada di samping. Anak pada gambar sedang melakukan musyawarah. Ketika sedang bermusyawarah, teman akan memberikan saran dan pendapatnya. Ketika teman sedang memberikan saran pendapatnya, kita harus menyimak dengan secara baik. Cara-cara yang baik untuk dilakukan saat memberi atau menerima saran. Yang pertama, memberikan saran dengan bahasa yang santun. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat. Yang ketiga, berterima kasih dan mau menerima masukan dari orang lain. Memberi dan menerima saran. Cara-cara yang dapat dilakukan agar terwujud kerukunan yaitu mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman, dan bekerja sama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam. Contoh kalimat saran. Yang pertama, persoalannya yaitu tubuh Vina lemas karena tidak sarapan, sehingga ia tidak berkonsentrasi saat belajar. Sarannya bagaimana? Ya, sarannya yaitu sebaiknya kamu sarapan dulu Vina agar tubuhmu tidak lemas dan dapat berkonsentrasi saat belajar. Contoh yang kedua, yaitu persoalannya Alvin sering dimarahi ibunya karena berenang di sungai. Sarannya bagaimana? Ya, sarannya yaitu Alvin, sebaiknya kamu tidak berenang di sungai lagi agar ibu tidak marah padamu supaya kamu tidak sakit. Persoalan yang ketiga, yaitu Vino sering terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Untuk sarannya bagaimana? Ya, Vino, sebaiknya kamu tidak tidur larut malam agar bisa bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Untuk tugas hari ini yaitu kalian mengerjakan LKS tema halaman 20-21. Demikian materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.